Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan terkait dengan kepercayaan nenek moyang kita lagi, Mbah. Yang mana kepercayaan itu jika kita telusuri lebih dalam, ternyata nenek moyang juga sudah mempercayai adanya Tuhan bahkan sebelum agama-agama itu masuk di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kita membahas terkait dengan ilmu Pambukoroso sejati, mangge. Ada beberapa teman yang ingin mengetahui lebih dalam. Jadi mantra atau ilmu kuno kunci Pambukoroso sejati ini yang saya tahu selama saya ikut dengan ini ternyata dibagi menjadi dua, mangge. Yaitu ilmu kunci Pambukoroso sejati dan geter Pambukoroso sejati. Jadi mohon dijabarkan, Mbah, karena ini adalah ilmu nenek moyang kuno yang mana kita bisa telusuri dan kita bisa mengetahui bukti-bukti keberadaannya. Terbukti hingga saat ini pun masih ada penganut-penganutnya meskipun hanya sedikit. Saya, Mbak, mewakili dari teman-teman, mohon jenengan jabarkan terkait dengan ilmu kunci Pambukoroso sejati itu seperti apa, kemudian mantranya ada berapa dan tujuannya untuk apa, ngoten. Terima kasih. Sebelumnya kita menyampaikan rasa terima kasih kita kepada teman-teman kreator kita atau saudara kita atau siapapun yang mereka peduli kepada peninggalan nenek moyang kita yang berupa apapun, yang artinya segala aktivitas, segala aset-aset nenek moyang kita yang ditinggalkan, yang mana kita peduli sekali untuk mencintai dan melestarikan. Seperti halnya bentuk-bentuk daripada prasasti, bentuk-bentuk daripada candi-candi, petilasan, bentuk-bentuk dari ilmu dan kauruh dan adat budaya termasuk perbintangan, dan masih banyak sekali peninggalan nenek moyang kita yang mana teman-teman menghormati dan melestarikan. Sehingga kita tidak sendirian, bahwa masih banyak sekali mereka-mereka yang terpanggil ingin sekali melestarikan atau menjaga atau mengayomi daripada aset nenek moyang kita. Kita sangat bangga sekali dengan keberadaan dari teman-teman sekalian, dari saudara-saudara kita, siapapun. Kita juga bisa melihat unggahan-unggahan di media sosial yang mana ternyata masih banyak sekali saudara kita yang peduli sekali kepada peninggalan nenek moyang kita. Di sini kita juga ikut serta, yaitu membawakan unggahan-unggahan yang mana di dalam unggahan kita tentu dalam tanda petik kita menghormati dan melestarikan peninggalan nenek moyang kita yang kita cintai. Karena kita berada di bumi pertiwi ini berupa dan berwujud seperti ini, kita memastikan bahwa kita ini diukir atau diadakan atau diciptakan oleh Tuhan, namun kita juga diciptakan daripada hasil-hasil daripada orang tua kita, dari bapak dan ibu kita. Bapak ibu kita juga berasal dari kakek nenek kita dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, yang artinya yang kita tahu kita diciptakan daripada orang tua, baik ibu dan bapak, walaupun toh kita yakin seyakin-yakinnya bahwa bapak ibu kita dan kita ini diciptakan oleh Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta atau Tuhan yang menciptakan jagat raya seisinya. Di dalam kita sampaikan hal-hal seperti ini yang mana kita kadang merasa tersakiti dan merasa direndahkan, bahwa keturunan-keturunan daripada nenek moyang kita yang seperti kita ini, bahwa nenek moyang kita dianggap menyembah kayu batu atau kayu batu, dapat dikatakan pamuluk daripada animisme dan dinamisme, yang mana dianggap nenek moyang kita tidak tahu bahwa Sang Pencipta jagat raya ini hanya diciptakan oleh satu Tuhan saja. Sehingga apabila dibiarkan dengan kata-kata orang-orang yang benci kepada nenek moyang kita, ini berbahaya sekali, akan menghapus semuanya orang-orang yang ada di pribumi, terutama penduduk lokal atau penduduk asli Nusantara. Kita bisa mempelajari dan kita bisa mencintai dari budaya adat dan agama daripada mancanegara,
karena ajaran agama tentu akan menggiring kepada kita, mengajak menjadikan kesempurnaan, kebahagiaan dan kesucian, termasuk akhlak bakati yang baik untuk menuju bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak berarti atas agama yang kita rasuk ini akan bisa membinasakan kepada naluri nenek moyang kita, akan menghapuskan sejarah daripada nenek moyang kita, akan menghapuskan darah-darah daripada nenek moyang kita yang berwujud seperti kita ini. Kita sangat prihatin sekali apabila ada saudara kita yang sebangsa dan setanah air, atau satu pulau, atau satu Nusantara, yang sebenarnya mungkin satu daripada nenek moyang kita, namun mereka justru membunuh karakter orang-orang pribumi, membunuh daripada karakter nenek moyang kita, yang mana terbukti bahwa kalau kita kesimak, kalau kita pelajari, kalau kita pahami bahwa kenapa setiap apa yang dilakukan nenek moyang, apapun yang dilakukan nenek moyang kita, semua diujungkan, semua digiring dengan satu kata saja yang dinamakan kesirikan. Kita pun juga orang berislam, kita juga orang muslim, yang mana sejak kecil kita sudah didaftarkan sebagai orang-orang umat beragama Islam. Namun yang kita maksud adalah Islam, bukan Islam Arab-Araban, namun kita Islam pribumi atau Islam Nusantara atau Islam Jawa, yang artinya walaupun agama Islam dari Arab sana, namun kita berada di bumi pertiwi. Tentu daripada nenek moyang kita dan kita ini, segala perilakunya, segala tutur katanya, kebiasaannya, kita selalu dan selalu masih mengingat dan masih memakai daripada kebiasaan daripada nenek moyang kita, walaupun toh kita juga diberi pelajaran daripada ilmu-ilmu agama yang mana dari mancanegara. Namun masih banyak sekali daripada keturunan terah-terah nenek moyang kita yang mereka masih yaitu melestarikan dan merawat dan menjaga tentang ajaran-ajaran nenek moyang kita. Namun di pihak yang lain atau di sisi yang lain, kita kadang mendengarkan dan melihat atau kita menonton beberapa unggahan yang sering-sering diunggahkan kepada saudara kita, yang intinya selalu memojokkan dan merendahkan serta menghina kepada peninggalan nenek moyang kita. Banyak sekali apapun yang dilakukan daripada nenek moyang kita, baik bersifat persembahan dan sebagainya, selalu diujung-ujungkan, disudut pandangkan sebagai perilaku-perilaku yang syirik, yang menyekutukan Tuhan. Itu sangat kita sayangkan. Mereka tidak tahu dan tidak memberikan pemahaman, dan mereka tidak mau menerima pemahaman daripada nenek moyang kita. Melihat daripada sudut pandang agama apapun, mereka juga punya standar kiblat bersembah kepada Tuhan dengan cara-cara pelantaran, baik itu bersembah menghadap ke kiblat atau mereka percaya dalam bentuk apapun, mereka juga punya lantaran. Karena Tuhan tidak berwarna, tidak berwujud, tidak berbentuk, maka mereka memberikan lantaran-lantaran bentuk-bentuk, baik itu bangunan atau tumbuhan. Itu tidak dapat kita silai, tidak dapat kita hindari. Kita tidak bisa berucap, tapi kita menyaksikan. Begitu pula apabila nenek moyang kita juga memiliki hak yang sama, mereka juga meyakini tentang Tuhan itu ada, dan atas mereka nenek moyang menyatakan bahwa Tuhan tidak dapat diwujudkan dalam bentuk apapun, maka kadangkala nenek moyang kita juga memakai lantaran-lantaran yang mana dianggap menyekutukan Tuhan. Namun dalam bukti ilmu-ilmu yang ditinggalkan nenek moyang kita, yang ilmu itu saya rasa umurnya ratusan tahun. Prediksi saya ilmu itu dipelajari nenek moyang kita sebelum agama ini masuk.